Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah zakat. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli bahasa, menurut bahasa, puasa mempunyai arti al-imsaku anisyai, yang artinya dalam bahasa Indonesia mencegah diri dari mengerjakan sesuatu. Baik sesuatu tersebut sesuatu berupa ucapan atau berupa perilaku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita keadaan Sayyidatuna Maryam ketika setelah melahirkan Nabi Isa. Beliau berkata, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Yang artinya bahwasanya saya nadar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berkata. Jadi kata-kata sauma di sini, yang dimaksud dengan sauman di sini adalah imsakan wasukutan anil kalam, mencegah diri untuk diam, untuk tidak berkata. Adapun puasa, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, para ulama fikih memberikan definisi puasa adalah imsakun anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin, yang artinya mencegah diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat dan cara-cara tertentu. Ini adalah arti puasa yang disebutkan oleh ulama ahli fikih. Kalau kita tengok dari sejarah puasa, puasa ini adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang telah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul, sebelum beliau telah ada ibadah puasa, yang ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat-umat Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu semuanya ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Yang dimaksud dengan umat sebelum kamu di sini adalah para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan
Alladzina min qablikum di sini adalah semua umat mulai adanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang tabi'in yaitu Imam Hasan Al-Basri. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan alladzina min qablikum adalah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Jadi kaum Nasrani dan kaum Yahudi adalah mereka berdua adalah kaum yang telah diwajibkan atas mereka berpuasa. Dan ini adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas dan muridnya Mujahid. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan alladzina min qablikum adalah umat Nasrani, dan ini adalah pendapatnya Imam Sya'bi, seorang tabi'in. Ala kulli halin. Jadi puasa sebagaimana yang kita ketahui dari Al-Quran tadi adalah merupakan sebuah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat-umat terdahulu. Baik itu umat mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, atau umat Nasrani dan Yahudi, atau umat Nasrani saja. Yang penting puasa ini dari dulu memang sudah ada. Cuma untuk puasa Ramadan, ya, untuk puasa Ramadan, puasa seperti yang ada sekarang, cara-cara yang telah kita lakukan dan puasa yang diwajibkan pada bulan Ramadan ini adalah puasa yang khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kekhususan bulan Ramadan ini dan fadilah-fadilah serta cara-cara yang kita kerjakan sekarang ini adalah khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum." Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan dalam bulan tersebut kitab Al-Quran. Hudan linnas, yang mana kitab tersebut sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan untuk petunjuk tersebut. Wal furqan, dan kitab tersebut adalah sebagai pembeda antara hal yang hak dan hal yang batil. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang telah melihat bulan Ramadan, hilal Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang yang mengetahui Ramadan untuk berpuasa. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wal haji, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, bahwasanya telah datang seorang Badui, seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shaum?" Qala, "Siyamu Ramadan." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku puasa apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Dari hadis-hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban. Dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain,
2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Berarti puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Karena puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam, maka puasa Ramadan ini adalah merupakan kewajiban yang telah diketahui oleh semua orang Islam, atau dalam bahasa Arabnya maklumun minad dini bid-darurah, adalah sebuah kewajiban yang semua orang Islam telah mengetahuinya, baik orang kecil atau orang besar, baik orang kota atau orang desa, semuanya tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban, adalah salah satu rukun Islam. Maka dari itu, orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad atau orang yang kafir. Sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban sholat, sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat, sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban haji, begitu juga orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, orang tersebut dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena puasa Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam dan termasuk tergolong dalam kewajiban yang mana dikatakan oleh fuqaha ma'lumun minad dini bil darurah. Kewajiban ini adalah kewajiban yang telah diketahui oleh seluruh orang Islam. Maka siapa yang mengingkari kewajiban ini, maka orang tersebut seperti mengingkari adanya Islam itu sendiri. Maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita ketahui ada orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka kewajiban seorang imam atau seorang penguasa untuk meminta dia untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka taubatnya diterima dan disuruh untuk berpuasa. Kalau seandainya dia tidak mau bertobat dan tetap mengingkari kewajiban puasa, maka dia harus dibunuh sebagai hukuman bagi orang yang keluar dari agama Islam. Kecuali kalau orang tersebut orang yang baru saja masuk Islam, atau yang dikatakan qaribul ahdi bil Islam, orang yang baru masuk Islam yang belum mengerti mengenai kewajiban-kewajiban dalam Islam, atau orang yang hidup jauh dari para ulama, nasya'a ba'idan anil ulama, maka orang tersebut jika tidak mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, maka masih bisa diterima. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, dia mengetahui dan dia ikrar bahwasanya puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban, tapi dia tidak mau melakukannya karena malas, maka orang yang seperti ini tidak murtad, tapi cuma sekedar orang yang fasik, orang yang telah mengerjakan dosa besar, dihukumi orang fasik. Dan wajib bagi penguasa, kalau negaranya adalah negara yang menerapkan hukum Islam, wajib bagi hakim atau bagi waliul amri untuk memenjarakan orang tersebut, dan di dalam penjara tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sampai dia mau untuk mengerjakan puasa. Ini adalah hukum daripada orang yang meninggalkan puasa. Sekarang apa sih hikmah dan rahasia serta faedah diwajibkannya berpuasa? Bagi setiap orang Islam harus yakin dan harus benar-benar sadar bahwasanya puasa Ramadan merupakan sebuah ibadah, yang mana ibadah ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti daripada ibadah adalah hendaknya setiap orang Islam melakukan puasa tersebut semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita adalah hambanya, dan seorang hamba wajib untuk taat kepada sayyid atau kepada pemilik hamba tersebut.
tanpa harus melihat apakah puasa tersebut ada faedahnya atau tidak, sebagai seorang hamba, sebagai hamba yang taat, kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini para ulama mencoba menelusuri beberapa hikmah. Kita harus yakin juga bahwasanya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah yang sangat besar sekali. Baik hikmah tersebut bisa kita ketahui dan kita renungkan, atau tidak bisa kita ketahui karena keterbatasan akal pikiran manusia. Di sini termasuk beberapa faedah dan beberapa hikmah diwajibkannya puasa yang telah diungkapkan dan ditelusuri oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya puasa yang benar adalah akan membangkitkan, akan membiasakan diri kita untuk selalu taat dan untuk selalu muraqabah. Harus selalu sadar bahwasanya kita ini adalah selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai kepada kita walaupun sekedip mata. Semua yang kita kerjakan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa menambah dan memperkuat iman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui gerak-gerik kita. Karena apa? Karena orang yang puasa mulai dari pagi hari sampai sore hari dengan meninggalkan makan dan minum tanpa ada yang mengawasi, semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut melatih dirinya untuk menanamkan sifat muraqabah, menanamkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui segala gerak-geriknya. Orang yang berpuasa bisa saja dia masuk kamar, mengunci dirinya tanpa ada satu orang pun yang bisa melihat, terus minum dan makan di dalam kamar tersebut. Tapi karena sifat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada kita, dia meninggalkan hal tersebut semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memenuhi dan memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setahun penuh kita disibukkan dengan kesibukan dunia. Maka seyogianya kita mengambil 1 bulan saja dari 1 tahun tersebut untuk benar-benar melatih diri, benar-benar menyempatkan diri untuk benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala bentuk amal dunia dan dengan meninggalkan makan dan minum. Karena apa? Karena syahwat itu datang dengan adanya makan dan minum ini, syahwat kita akan kuat. Baik syahwat farji atau syahwat mulut untuk berbicara. Maka dengan adanya puasa ini kita bisa menahan syahwat kita. Dengan tertahannya syahwat, maka gairah untuk ibadah akan bertambah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa menambah gairah kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa ini bisa mendidik kita untuk mempunyai rasa kasihan, untuk mempunyai rasa rahmat, untuk hati agar hati kita ini bisa menjadi hati yang lembut. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli tasawuf, perasaan kenyang itu bisa meninggalkan qaswatul qalb. Itu bisa menimbulkan qaswatul qalb, bisa menimbulkan hati keras hati.
Maka dengan dilatihnya, dengan puasa kita melatih diri kita untuk membiasakan agar hati kita ini menjadi hati yang lemah dan lembut. Sehingga kita kalau ta'amul dengan sesama muslim, ta'amul kita bisa menjadi ta'amul atau muamalah yang baik. Ini adalah termasuk 3 hal yang telah ditemukan dan telah dicermati oleh ulama yang merupakan hikmah dan rahasia daripada diwajibkannya berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa Ramadan itu tetap dengan 2 hal. Kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan itu tetap dengan salah satu dari 2 sebab. Sebab yang pertama adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal pada malam tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Yaitu kalau misalnya dengan penyaksian satu orang yang adil di depan hakim atau di depan qadhi bahwasanya dia telah melihat hilal. Hal yang kedua, puasa Ramadan ini tetap dengan menyempurnakan bulan Sya'ban dengan 30 hari. Kalau memang tidak bisa terlihat hilal pada tanggal 30, pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban, berarti kalau tidak bisa terlihat hilal, baik hilal tersebut tidak bisa dilihat atau ketutupan mendung misalnya tidak bisa dilihat, maka kita bisa menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kalau sudah sempurna 30 berarti setelahnya adalah bulan 1 Ramadan. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman." Yang artinya berpuasalah karena dengan melihat hilal dan berbukalah karena dengan melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, kalau memang hilal tidak bisa terlihat, ketutupan, fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Juga dalam hadis yang lain dan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala jaa'a Arabiyyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ra'aitu hilala Ramadan. Faqala atasyhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Yang artinya suatu ketika datanglah seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat hilal Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, "Apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah?" Orang tersebut mengatakan, "Iya ya Rasulullah." "Apakah kamu bersaksi bahwasanya saya adalah utusannya?" Orang tersebut berkata, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Bilal untuk mengumumkan bahwasanya besok adalah mulainya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu tetap dengan 2 perkara tadi, yaitu dengan melihat hilal, atau kalau hilal tidak terlihat berarti dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah hal-hal yang menjadi tetapnya bulan Ramadan. Terus puasa Ramadan ini kita katakan sebagaimana kita sebutkan tadi, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Kewajiban puasa Ramadan ini atas siapa? Ini adalah yang akan diterangkan oleh Imam Abi Suja. Beliau mengatakan, wa syaraitu wujubus shaumi salah satu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Wal bulughu, yang kedua adalah baligh. Wal aqlu, yang ketiga adalah berakal. Jadi syarat wajibnya berpuasa itu ada 3. Kalau syarat-syarat ini telah ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk melakukan puasa. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Orang tersebut adalah orang yang beragama Islam.
maka tidak wajib puasa atas orang kafir. Yang dimaksud dengan tidak wajib di sini adalah kita tidak boleh atau mereka tidak dituntut untuk melakukan puasa ketika mereka berada di dunia. Karena puasa tidak sah dari orang kafir. Karena puasa ini butuh niat. Dan niat ini butuh Islam. Maka kalau orang kafir tidak sah puasanya. Karena puasa harus dibarengi dengan niat. Maka orang kafir tidak dituntut untuk mengerjakan puasa di dunia. Tapi besok, kalau sudah di hari akhirat, maka mereka akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan puasa. Begitu juga akan diazab karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ketika hari kiamat di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kafir, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kita tidak melakukan salat. Nah, berarti dari ayat ini bisa kita ketahui bahwasanya orang kafir itu dituntut untuk berkewajiban juga untuk melakukan salat. Karena seandainya kalau tidak berkewajiban, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan mereka ke neraka Sakor. Berarti mereka di samping diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan iman, juga diadab kedua kalinya karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat berikutnya adalah berakal dan sudah baligh atau dalam bahasa fikihnya taklif mukallaf. Orang tersebut adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Kalau orang tersebut belum baligh dan belum berakal, maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau belum baligh dan belum berakal, maka tidak wajib untuk melakukan sholat, tidak wajib untuk melakukan haji, dan tidak wajib melakukan segala bentuk kewajiban karena belum baligh dan belum berakal. Nah, untuk anak kecil, sebagaimana yang kita jelaskan dalam bab sholat dulu, anak kecil kalau sudah mumayyiz, sudah masuk umur tamyiz, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa bersin sendiri, sudah bisa ke WC sendiri, maka anak tersebut kalau sudah umur 7 tahun lebih dan sudah tamyiz, maka bagi orang tua diwajibkan untuk melatih anaknya untuk melakukan puasa. Biar nanti kalau sudah baligh, puasa itu tidak menjadi hal yang berat baginya, tapi sudah terbiasa mulai kecil. Tapi kalau seandainya anak umur 10 tahun ya misalnya, sudah tamyiz, orang tuanya melatih anak tersebut untuk puasa. Kalau misalnya kuat puasa sampai jam 1 atau sampai jam 2, ya biarkan jam 2 sudah makan, tidak apa-apa. Yang penting anak tersebut ketika kita suruh untuk berpuasa, dia mau nurut dan taat terhadap perintah orang tuanya. Nanti sekiranya di tengah-tengah siang hari itu tidak kuat, silahkan disuruh makan. Jangan sampai dipaksa untuk menyempurnakan puasa sepenuh 1 hari. Karena hal itu akan menimbulkan anak tadi tidak akan mau puasa selama-lamanya. Maka dalam hal ini orang tua ketika menyuruh anaknya puasa, hendaklah menyuruh dengan hikmah, menyuruh dengan cara yang bagus. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalamu an salasatin. Anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahdalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Yang artinya rufi al-qalam, pena itu diangkat. Yang dimaksud dengan pena diangkat ini bahwasanya segala bentuk tindak tanduk anak ini tidak dicatat oleh malaikat. Dari 3 orang. Yang pertama anin naim, dari orang yang dalam keadaan tidur, hatta yastayqidha, sampai orang tersebut bangun. Orang tidur dalam keadaan tidur mengigau, terus ngomel atau hibah orang lain tidak dianggap karena dia tidur, tidak berakal. Ya, tidak berdosa. Begitu juga orang anak kecil, hatta yahtalima, sampai anak tersebut akil baligh.
Wa 'anil majnuni hatta yaqila, begitu juga orang gila sampai orang tersebut sembuh. Jadi segala bentuk tasarruf, tindak tanduk yang dilakukan oleh orang gila tidak berdosa, tidak ada dosanya. Tidak ditulis oleh malaikat karena mereka tidak berakal. Begitu juga tindak tanduk yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak dicatat oleh malaikat karena mereka belum berakal. Jadi 3 syarat inilah yang merupakan syarat wajibnya puasa. Jadi kalau ada orang yang sudah Islam terus baligh dan berakal, maka orang tersebut sudah berkewajiban untuk melakukan puasa. Di sini ada beberapa syarat lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Syarat berikutnya adalah al-khuluwu 'anil a'dzar al-mani'ah minas shaum au al-mubihah lil fitri. Orang tersebut sepi dari hal-hal yang mencegah sahnya puasa atau sepi dari hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun hal-hal yang mencegah sahnya puasa, yang pertama adalah haid dan nifas. Kalau ada orang dalam keadaan haid, maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa. Karena puasa tidak sah kalau dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid. Begitu juga orang yang dalam keadaan nifas. Dia tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa ketika dia dalam keadaan nifas. Karena puasanya tidak sah. Kalau seandainya dia dalam keadaan berpuasa pada siang hari, terus tiba-tiba datang haidnya, begitu juga puasanya batal. Karena haid ini adalah hal yang membatalkan puasa. Maka orang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas tidak wajib untuk berpuasa. Nanti dia wajib untuk mengqadha pada hari yang lainnya. Begitu juga termasuk hal-hal yang mencegah sahnya puasa adalah al-ighma wal jununu al-mutbiq. Jadi ighma orang yang tidak sadar, atau orang bahasa Jawanya orang yang semaput, atau orang yang gila, sehari penuh dia gila misalnya, maka tidak wajib untuk puasa. Tidak wajib untuk puasa karena gila ini adalah hal yang membatalkan puasa. Ya. Terus termasuk hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang dalam keadaan sakit. Yang mana sakit ini jika orang tersebut bersikeras untuk puasa akan menyebabkan bahaya bagi dirinya. Atau menyebabkan sakit yang lebih parah. Atau menyebabkan sembuhnya akan bertambah lama. Atau sekiranya dia sakit dan berpuasa, nanti puasa ini akan mengakibatkan kematian. Misalnya kalau ada dokter yang memvonis dia seperti itu, maka wajib dia untuk meninggalkan puasa. Termasuk udzur-udzur lain yang memperbolehkan orang untuk meninggalkan puasa adalah bepergian. Yang mana bepergian ini sudah diperbolehkan untuk menjalankan sholat qashar, yaitu bepergian yang jaraknya sudah mencapai 83 km. Kalau orang tersebut bepergian yang jauh, yang mana bepergiannya ini sudah mencapai 83 km dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh fuqaha, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan syarat bepergiannya itu adalah bepergian yang diperbolehkan, bukan bepergian karena maksiat. Juga bepergiannya ini dia lakukan sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Adapun kalau dia bepergian setelah adzan subuh, maka dia tidak boleh untuk meninggalkan puasa menurut qaul yang mu'tamad. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man kana maridhon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh untuk berpuasa gantinya di hari-hari yang lain. Juga termasuk hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang tersebut tidak mampu untuk melakukan puasa. Misalnya kalau orang tersebut sangat tua, kakek-kakek dan nenek-nenek,
atau orang tersebut mempunyai sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka orang seperti ini tidak berkewajiban untuk berpuasa. Bagi orang yang mempunyai udzur seperti ini, dia tidak wajib untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin." Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang berat bagi mereka untuk berpuasa, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, memberikan makanan untuk orang-orang miskin. Yang dimaksud dengan yutiqunahu di sini adalah tauwiqunahu. Jadi dia mampu untuk berpuasa tapi dengan sangat capek dan sangat payah. Dengan memaksa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwasanya dimaksud dengan alladzina di sini adalah asy-syaikhul kabir, orang yang sangat tua sekali, wal mar'atul kabirah, atau orang perempuan nenek-nenek yang sangat tua sekali yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Nah, ini semuanya adalah syarat-syarat wajibnya puasa. Saya ulangi lagi, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, ditambah dengan hal yang keempat, yaitu orang tersebut sepi dari udzur-udzur yang mencegah sahnya puasa atau udzur-udzur yang memperbolehkan untuk iftar, untuk tidak berpuasa. Adapun syarat sahnya puasa sebagaimana disebutkan oleh fuqaha, jadi di sana ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat sah ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Maka puasanya orang yang tidak Islam tidak sah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua at-tamyiz. Orang tersebut telah mumayyiz. Maka puasanya orang gila tidak sah. Begitu juga puasanya anak kecil yang belum mumayyiz. Yang umurnya kurang dari 7 tahun dan belum mumayyiz, maka tidak sah. Apa sih tamyiz itu? Seperti yang kita sebutkan tadi dan sering kali kita sebutkan pada pelajaran kita dalam beberapa waktu yang lalu di masalah salat. Tamyiz ini adalah kalau anak tersebut sudah berumur 7 tahun, sempurna 7 tahun masuk tahun ke-8, dan anak tersebut telah bisa makan sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri, bisa ke WC sendiri. Kalau sudah bisa melakukan kebutuhan dia dengan sendirinya, maka dikatakan anak tersebut telah mumayyiz dan umurnya sudah 7 tahun masuk ke tahun yang ke-8. Termasuk syarat sahnya puasa adalah orang tersebut sepi dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti haid dan nifas, dan ini telah saya terangkan tadi. Dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai rukun-rukun puasa atau fardu-fardu puasa. Jadi sekiranya cukup sekian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'ala ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.